Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andita Risa, NIM 0503222716, kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang penyakit antraks, di mana penyakit ini merupakan penyakit yang mematikan dan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang tinggi apabila tidak ditangani dengan cepat. Apa itu penyakit antraks? Antraks merupakan penyakit hewan menular yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penyakit ini umumnya menyerang hewan herbivora seperti sapi, domba, dan kambing, serta dapat menular ke manusia sehingga sering disebut penyakit zoonosis. Bakteri antraks yang jatuh ke tanah akan membentuk spora yang resisten terhadap kondisi lingkungan dan bahan kimia, sehingga dapat bertahan selama puluhan tahun. Mengapa antraks perlu ditangani? Karena menyebabkan kematian pada ternak, menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi, serta mengancam keselamatan manusia. Tujuan penanganan penyakit ini yaitu untuk mencegah penyebaran penyakit, mengurangi risiko kematian ternak, serta meningkatkan kesejahteraan ternak. Cara penularan antraks dapat melalui kontak antara kulit dengan hewan atau produk hewan yang terinfeksi spora antraks, terhirupnya spora ke dalam saluran pernapasan pada saat menangani produk hewan seperti kulit dan bulu yang mengandung spora antraks, serta dapat melalui saluran pencernaan ketika memakan produk pangan asal hewan yang mengandung spora antraks. Gejala antraks pada hewan ditandai dengan hewan mati mendadak, bengkak di leher, dada, sisi perut, pinggang, dan kelamin luar, hewan kejang, panas tinggi, keluar darah dari lubang anus, hidung, telinga, dan alat kelamin, hewan kembung, lesu, dan luka pada lidah. Antraks pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu infeksi antraks melalui kulit, infeksi antraks melalui saluran pernapasan, dan infeksi antraks melalui saluran pencernaan. Untuk infeksi antraks melalui kulit ditandai dengan ruam, benjolan kemerahan pada kulit disertai perih dan gatal, serta bagian tengah berwarna kehitaman, pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar kulit yang terinfeksi, demam, lemas, mual, dan muntah. Infeksi antraks melalui pernapasan ditandai dengan rasa sakit atau radang pada tenggorokan, sesak pada bagian dada, dan kesulitan bernapas. Sedangkan untuk infeksi antraks melalui pencernaan ditandai dengan mual, muntah, diare yang kadang disertai dengan darah. Pencegahan dan pengendalian penyakit antraks dapat dilakukan dengan vaksinasi, pemberian antibiotik, pengawasan lalu lintas dan bahan asal hewan, isolasi hewan, serta desinfeksi kandang dan peralatan. Penanganan bangkai ternak yang terduga antraks dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, hewan yang tertular antraks tidak boleh dibedah atau dipotong. Kemudian, sebelum dikubur, bangkai disiram menggunakan minyak tanah, lalu dikubur minimal sedalam 2 meter. Setelah lubang terisi sampai 60 cm dari permukaan tanah, maka lubang tersebut harus ditimbun dengan tanah segar, lalu disiram dengan desinfektan, dan selanjutnya diberi tanda khusus. Untuk tahapan yang terakhir, alat-alat yang kontak dengan hewan mati akibat antraks harus didesinfeksi. Apabila tidak dapat didesinfeksi, harus dibakar musnah. Adapun tindakan yang dapat kita lakukan ketika menemukan ternak diduga antraks, yaitu melapor kepada petugas kesehatan ternak setempat, dilarang memindahkan atau melalu lintaskan, dilarang membedah atau memotong, dilarang membuang bangkai di sembarang tempat, dilarang mengonsumsi, serta dilarang memperjualbelikan.
Dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa penyakit antraks merupakan penyakit hewan menular strategis dan bersifat zoonosis, di mana tingkat kematian ternak karena penyakit ini sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang tepat untuk mencegah penyebaran infeksi yang dapat membahayakan kesehatan ternak dan manusia. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan ternak sehingga tidak akan menimbulkan kerugian ekonomi. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan dapat dituliskan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.